Chandrakanta episode 8. Episode dimulai dengan Chandra dan Fir tiba di Vijayagar. Irawati menegur Fir. Ia mengatakan, "Mengapa kamu membawanya ke sini? Saya akan membunuhnya." Irawati menyerang Chandra, tetapi dia berhenti karena Fir bilang dia adalah istriku. Lalu Irawati mengatakan, "Seandainya kamu menang, aku akan menyambutmu dengan darahku." Tetapi Chandrakanta memberitahu bahwa aku adalah piala kemenangan untukmu. Sekarang panggil kembali prajuritmu. Irawati membacakan Machli Jal Ki Rani Hai, Jivan Uska Pani Hai, Bertaro Kedar Jayengi, Bahar Nikalo Kemar Jayengi. Pasukan saya akan melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Lalu Fir bilang, "Aku berjanji pada istriku, tolong lakukan apa yang dia katakan." Irawati menangkap Chandra dengan sihir dan mengatakan, "Prajurit, bawa Chandra dan tangkap dan bawa dia ke pengadilan." Dalam Suryagar, semua orang berduka atas apa yang terjadi dengan Chandrakanta. Ayahku bertindak merasa tidak bersalah, dan putri raja bertindak seolah-olah itu adalah hidup mereka. Irawati mengatakan, "Saya akan membunuh musuh saya dengan bahagia." Umang mencoba untuk berhenti, tetapi ditangkap. Fir berhenti dan berkata, "Aku akan melindungi istriku." Semua orang bicara, Fir menentang ibunya. Chandrakanta mengatakan, "Apa yang kamu lakukan?" Fir bilang, "Aku memenuhi janjiku sebagai suami." Semua orang berjanji Irawati untuk berhenti, dan wanita tua itu mengatakan untuk berhenti dan membuat kamu kalah dari kemenangan. Irawati pergi dan mengatakan, "Tetap di sini, tetapi aku tidak pernah menerimanya." Fir berkata pada Chandrakanta untuk memiliki kesabaran dan memberikan waktu untuk Irawati. Chandra masuk, tetapi Fir berhenti dan berkata, "Mari kita lakukan beberapa sasam sebelum masuk." Umang mengatakan, "Ya, sebagai pengantin membawa Laksmi." Fir mengatur masuk dengan sihir. Umang mengatakan untuk memukul Kalas terlebih dahulu. Fir menggunakan sihir dan membawa makanan Kalas. Chandrakanta mengatakan makanannya Kalas dan semua orang tersenyum. Fir mengatur Kalas. Umang mengatakan itu kosong, isi dengan nasi, uang, bunga, dan kumkum. Fir bercanda, tetapi mengatur dan mereka semua masuk. Fir dan Chandra masuk ke kamar, tetapi lihat itu berantakan, dan Fir menggunakan sihir dan membuatnya cantik. Fir menghujani bunga dengan sihir dengan musik Miri Diwangi. Chandrakanta bilang, "Aku tidak percaya padamu." Fir bilang, "Aku tahu, tapi suatu hari aku akan memenangkan hatimu." Chandrakanta mengatakan, "Ini semua karena kamu memihakku dan Suryagar harus menanggung semua ini." Fir mengatakan, "Apa yang terjadi aku tidak bisa meluruskan, tetapi aku akan membuat janji padamu. 1. Untuk membantu Suryagar. 2. Aku tahu orang tua aman dengan teks jin. 3. Untuk membuat hidupmu seperti bunga." Dan ini adalah pembayaran hadiah untuk Chandrakanta. Dia mengatakan, "Itu dari ibuku yang melahirkanku dan membuatnya memakainya." Beberapa gadis melihat mereka tanpa sepengetahuan mereka. Fir meminta Chandrakanta untuk bersiap-siap. Dia bilang, "Aku tidak punya pakaian." Dia mengatur gaunnya, tetapi dia menolak. Dia mengatakan, "Sembunyikan." Dan Fir menyembunyikannya. Chandrakanta mencarinya dan dia muncul. Fir muncul dan memberikan pakaiannya dan memintanya untuk bersiap-siap.
Gadis itu berganti ke umang-umang dan berbicara Chandra untuk berhati-hati karena Irawati mengatakan bahwa Fir, kamu harus melarikan diri. Di sisi lain, sebenarnya Umang dan Fir berbicara tentang Chandra secara positif. Ia menambahkan bahwa dia mencintaimu. Bersama Umang, Fir, dan Chandrakanta, Fir memberi hadiah beberapa kalung dan berkata, minta Chandrakanta untuk mengatakan segalanya. Umang pun pergi. Chandrakanta menegur Umang palsu dan memintanya untuk pergi dan dia bersiap-siap. Chandrakanta berpikir tentang kata-kata Umang palsu dan dia melakukan sihirnya. Umang asli pun tiba dan memuji Chandrakanta. Fir melihat mereka di cermin. Umang meminta Chandra untuk mengatakan apakah kamu mencintai Fir atau tidak. Chandrakanta bilang, aku sudah mengatakan secara jelas dan dia pergi. Umang memberitahu bahwa Chandra tidak mengatakan apa-apa selain mengatakan bahwa dia bahkan membantah kalau dia mencintaimu. Mereka berdua berjalan di desa Vijagar dan mereka melakukan rasam dan memiliki momen lucu. Para wanita memuji Chandrakanta. Fir kembali menyulat dan membawa kupu-kupu. Chandrakanta tersenyum dan memainkan lagunya Meri Diwangi dan keduanya menari. Mereka berdua berjalan di desa dan melakukan sihir dan menghujani bunga dan Chandrakanta pun tersenyum. Gadis-gadis desa mencoba membuat Chandrakanta cemburu dengan meminta Fir untuk memeluknya. Chandrakanta melempar panas semacam itu. Mereka berdua lagi menari dengan lagu yang sama dengan orang desa. Gadis itu atau maksudnya Umang palsu mengatakan bahan kimia yang aku lempar pada gaun Chandra akan menunjukkan tempat yang sebenarnya ketika matahari jatuh di atasnya. Sinar matahari jatuh pada gaunnya akan mulai robek dan dia menggunakan sihirnya serta membawanya. Chandrakanta bertanya, mengapa kamu selalu menculikku? Fir berkata, karena gaunmu mulai sobek. Dia bersembunyi dan memintanya melakukan sesuatu. Dia memperbaikinya dan memegang wajahnya sambil mengatakan, kamu adalah kebanggaanku, dan penduduk desa pun membawanya. Irawati melihat mereka dengan teleskop dan mengatakan, penduduk saya sangat marah. Perempuan cermin mengatakan bahwa dia adalah Chandrakanta sejati. Irawati berkata, tunggu malam ini dan lihat apa yang harus aku lakukan dengan Chandrakanta ini dan letakkan geraham di atasnya. Saya akan membunuhnya. Wanita cermin itu mengatakan, kamu berencana untuk membunuhnya, tetapi dia belum datang. Chandrakanta memuji orang-orang Vijagar dan aku berkata, aku membawa dia senyum kembali. Irawati meminta Fir untuk makan, tetapi kamu hanya memiliki 2 kursi. Fir memegangi Chandrakanta dan membuatnya duduk di pangkuannya. Irawati pun pergi. Fir mengatakan semuanya akan segera beres. Chandra memarahi Fir. Dia mengatakan bahwa dia adalah ibumu. Kamu tidak boleh melakukan hal seperti ini padanya. Fir bilang, kau membencinya. Chandrakanta mengatakan, aku membencinya sebagai gadis Suryagar, tetapi dia adalah ibumu yang membesarkanmu. Dia bilang, baiklah Tuan Putri. Fir pun bilang, aku merasa mengantuk. Fir menggendongnya dan berbaring di tempat tidur dan melakukan sihir untuk membawanya ke udara. Dan mereka berdua saling menatap mata.